Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan kupas sejenak tentang dopamin. Sebagai informasi, dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang bisa meningkat kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Hormon dopamin merupakan senyawa kimia di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini dapat memengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Hormon dopamin sangat umum dikenal sebagai happy hormone atau hormon bahagia. Faktanya, zat ini adalah suatu neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang menghantarkan pesan antara sel saraf. Orang suka mengaitkan zat ini dengan kebahagiaan, sehingga dopamin disebut molekul kebahagiaan. Dikenal juga dengan banyak nama hormon yang membuat perasaan nyaman. Dari sudut pandang evolusi, ketika kita melihat makanan enak atau pria tampan dan wanita cantik, dopamin di otak akan dilepaskan sehingga membuat kita terdorong untuk mendapatkannya. Ini dikarenakan tubuh mengetahui bahwa makanan dan reproduksi adalah sesuatu yang penting bagi kita. Tapi sebenarnya, dopamin tidaklah sesederhana itu. Sekarang, kita benar-benar terpapar pada dunia dopamin. Video pendek yang Anda tonton, game yang Anda mainkan, perjudian, dan produk yang Anda beli, termasuk rokok dan alkohol, semuanya dirancang dengan cermat agar Anda dapat mengeluarkan lebih banyak dopamin. Dan yang lebih penting, sistem dopamin adalah sistem penghargaan. Jika suatu hal terus merangsang produksi dopamin Anda, maka motivasi Anda untuk melakukannya akan terus meningkat hingga Anda menjadi kecanduan. Namun yang ingin kami sampaikan dalam konten video hari ini adalah bahwa dopamin sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Dan kami akan memberitahu Anda cara menghentikan kecanduan ini, memulihkan tekad kita, dan cara mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan sementara. Sebagai contoh misalnya, Anda punya coklat dan wortel. Meski Anda tahu wortel lebih sehat, tapi Anda tidak akan segan-segan memilih coklat yang lebih rentan membuat Anda gemuk. Lantas, apa yang membuat Anda salah memilih adalah keinginan. Dan ketika Anda makan coklat, Anda akan merasakan bahwa coklat memang benar-benar enak. Selanjutnya kemudian Anda akan makan lebih banyak coklat tanpa ragu. Tapi semakin banyak Anda makan, Anda akan mendapati bahwa kebahagiaan yang dihasilkan semakin berkurang, tidak lagi merasakan sensasi luar biasa pada gigitan pertama. Ini bukan karena ada yang salah dengan indera perasa Anda, tetapi karena pelepasan dopamin di otak Anda semakin berkurang. Hampir semua zat yang membuat kita merasa senang akan memudar seperti ini. Saat kamu sedang berpacaran, dalam 6 bulan pertama, kalian selalu ingin bersama setiap menitnya. Namun seiring berjalannya waktu, kamu akan mendapati hasrat ingin selalu bersama semakin berkurang. Ini bukan karena ada yang salah dengan hubungan cinta kalian. Ini juga dikarenakan sekresi dopamin kalian telah berkurang. Saat seperti ini, kita akan merasa aneh. Jika dopamin adalah molekul kebahagiaan, mengapa kebahagiaan yang saya rasakan berangsur-angsur berkurang, sementara saya masih melakukan suatu kebahagiaan yang sama? Jelas ada yang tidak beres. Sehubungan dengan ini, kita harus kembali ke masalah evolusi. Apa sebenarnya makna dari dopamin itu? Benarkah ia adalah molekul yang membuat kita merasa bahagia? Sebenarnya, kita semua telah tertipu. Ia sepenuhnya merupakan molekul yang membuat kita sengsara. Untuk memperjelas fakta ini, mari kita mulai dengan sebuah pemandangan. Misalkan Anda berada di sebuah ruangan, dan berbagai benda di sekeliling Anda terbagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah benda-benda yang dapat Anda sentuh, seperti meja, kursi, cangkir, dan semacamnya.
Kedua, segala sesuatu yang tidak bisa Anda raih, seperti pemandangan jalan di luar jendela dan awan di langit. Barang-barang yang berada dalam jangkauan ini bisa Anda sentuh dan gunakan, sehingga perasaan dari barang-barang tersebut sangat nyata dan efektif. Namun jika seekor hewan hanya fokus pada apa yang telah diperolehnya, maka akan sulit baginya untuk membuatnya maju. Seperti misalnya orang-orang yang hidup di padang rumput. Makanan yang mereka peroleh melalui berburu sangat mudah didapatkan dan dapat digunakan sesuka hati. Namun di kejauhan sana, di mana meskipun makanan yang dikelilingi anjing pemburu itu bukanlah milik mereka, tapi mereka sangat menginginkannya. Tidak hanya ingin, orang-orang bahkan akan merebutnya. Tapi untuk mendapatkannya, orang-orang mungkin harus membayar mahal karenanya. Mereka sering terluka digigit saat memperebutkan makanan dengan kawanan anjing pemburu itu. Namun begitu mereka berhasil mengambil makanan dari moncong anjing pemburu tersebut, sejumlah besar dopamin akan seketika dilepaskan di otak mereka. Selanjutnya kemudian membuat mereka bersorak gembira. Dan dopamin inilah penghargaan yang mereka dapatkan setelah menempuh risiko berebut makanan dengan kawanan binatang buas. Kita kembali ke contoh di atas sebelumnya. Saat Anda berada di ruangan ini, gedung-gedung tinggi di luar jendela itu bukan milik Anda, tetapi Anda ingin memiliki rumah di kota ini. Inilah sesuatu yang disebut impian dan keinginan, yang berbeda dengan semua neurotransmitter saat ini. Neurotransmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh. Hasrat keinginan ini adalah mahakarya dopamin. Ia akan membuat Anda bekerja keras untuk mewujudkan impian tersebut dan bersemangat dengan sesuatu yang tidak Anda peroleh. Misalnya, sejak dahulu kala, manusia penuh rasa ingin tahu dan ingin terbang ke luar angkasa. Untuk bisa terbang ke luar angkasa, kita telah berkorban dengan membayar mahal, menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, bahkan mengorbankan banyak nyawa. Dan proses ini sedikit pun tidak menyenangkan. Tapi dopamin bagaikan kutukan yang memberi kita perintah untuk terbang ke luar angkasa dengan cara apapun. Sel-sel yang dapat menghasilkan molekul dopamin di otak manusia hanya menduduki 1/200.000 dari seluruh sel otak. Namun peran mereka sangat besar, karena hasrat dan jiwa petualang manusia seakan menentukan seluruh perjalanan sejarah umat manusia. Namun, dopamin adalah sebuah sirkuit penghargaan. Artinya, ketika Anda sedang melakukan hal ini dan menikmatinya, dopamin tidak akan dikeluarkan dalam jumlah besar. Ada dua jenis pengeluaran dopamin dalam jumlah besar. Pertama, adalah kejutan yang tiba-tiba dan tidak terduga. Misalnya Anda tiba-tiba mengetahui telah memenangkan hadiah lotre 100 juta dolar. Tentu saja, yang kedua adalah proses mengejar keinginan dan impian. Lantas, bagaimana dopamin dalam kedua kondisi ini mengendalikan otak kita? Kejutan. Para ilmuwan membuat percobaan pada tikus. Jika makanan dimasukkan ke dalam kandang tikus setiap 5 menit, tikus hanya akan mendeteksi sekresi dopamin dalam beberapa kali pertama. Seiring bertambahnya frekuensi, tikus tahu ia pasti akan mendapatkan makanan ini. Dan tidak ada kegembiraan atau kejutan ketika Anda mendapatkan makanan ini. Tetapi jika sedikit memodifikasi percobaan ini, hasilnya akan sangat berbeda. Bruce Frederick Skinner, 1904-1990, seorang tokoh behavioris pernah merancang eksperimen seperti ini. Ia memelihara seekor merpati di dalam sangkarnya, lalu memasang sebilah palang di dalamnya. Setiap kali merpati mematuk palang ini 10 kali, ia akan diberi hadiah makanan sebagai penghargaan. Benar saja, merpati akan terus mematuk palang itu. Kemudian Skinner mengubah jumlah patukan pada palang dari 10 kali menjadi acak. Dengan kata lain, sesekali merpati akan diberi makanan setelah mematuknya 1 kali.
dan terkadang memberikan makanan setelah mematuk palang 20 kali. Lalu, apa yang akan dilakukan merpati? Merpati langsung semangat dan mematuk dengan liar. Jauh lebih bersemangat dari mematuk sebanyak 10 kali seperti di awal. Karena ketidakpastian menimbulkan perilaku adiktif, ia telah sepenuhnya menjadi budak dopamin. Berdasarkan prinsip ini, Bruce Skinner merancang slot mesin judi yang paling membuat ketagihan untuk Scientific Games Corporation, perusahaan Amerika yang menyediakan produk dan layanan perjudian terbesar dunia. Jika Anda tidak memahami cara kerja mesin slot, sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa duduk sepanjang hari di depan mesin flash yang menjemukan. Tetapi Anda tidak merasa heran lagi ketika memahami bagaimana mesin ini menggunakan prinsip kerja dari sekresi dopamin. Begitu pula dengan video pendek terkini yang memunculkan konten baru dengan terus menggeser layar ponsel. Apakah Anda masih menganggap ini hanya desain produk yang sederhana? Jika tidak memungkinkan Anda untuk menggeser layar, semua konten diputar secara otomatis, maka Anda tidak akan ketagihan. Menggeser layar ibarat merpati mematuk palang horizontal. Dan ketika menggeser ke konten yang Anda suka itu, seperti memberi makan pada merpati. Inilah permainan dopamin. Keinginan. Jika ingin mengeluarkan dopamin, jelas tidak cukup hanya dengan mengandalkan kejutan yang tidak terduga. Seperti yang disebutkan sebelumnya di atas, bahwa sistem dopamin adalah sistem penghargaan. Saat kita menyelesaikan suatu tugas, otak akan mengeluarkan dopamin sebagai imbalan agar kita merasakan kebahagiaan singkat. Untuk mendapatkan kebahagiaan seperti itu lagi, kita harus terus bergerak maju dan terus menantang untuk menyelesaikan tugas-tugas menuju ke level yang lebih tinggi. Bukankah ini semakin terdengar seperti sebuah game online? Pernahkah terlintas dalam benak Anda, mengapa ada sistem level di dalam game? Kenapa ada sistem peringkat di arena pertarungan daring multi pemain? Karena setiap kali Anda menyelesaikan tugas dalam game, setiap peningkatan level dan kenaikan peringkat akan mengkonsolidasikan jalur hadiah di otak Anda. Kemudian Anda akan mendapatkan sekresi dopamin. Setelah mencapai peringkat platinum di League of Legends, Anda merasa seperti sudah menjadi pemain power leveling junior dan berada di puncak kejayaan. Untuk mempertahankan rasa kepuasan ini, Anda harus menginvestasikan lebih banyak waktu dalam game. Peringkat berlian berikutnya menanti Anda. Perusahaan game sama sekali tidak perlu khawatir Anda akan mencapai level penuh atau peringkat tertinggi dengan cepat. Karena bagi mereka, selama datanya disetting sedikit, akan muncul lagi segmen level yang lebih tinggi dan peringkat yang tak dapat dijangkau. Artinya, Anda harus terus berusaha. Mengapa sebelumnya kami bilang bahwa dopamin bukanlah molekul kebahagiaan? Karena keinginan yang diberikan kepada manusia bukanlah kebahagiaan, melainkan pengurasan yang tak berujung. Anda bekerja lembur dengan susah payah, menghemat dan menabung $1 juta. Kemudian ketika Anda melihat ada $1 juta tabungan di bank, kebahagiaan Anda pun lenyap setelah merasakan kepuasan singkat selama beberapa hari. Selanjutnya kemudian yang dapat merangsang kebahagiaan Anda adalah saldo Anda di bank bertambah menjadi $2 juta. Jika siklus ini terus berlanjut, Anda akan mendapati bahwa sebagian besar waktu Anda itu tersiksa. Apa yang diberikan dopamin kepada kita itu sama sekali bukanlah kebahagiaan. Dia mengubah kita menjadi budak, mendengarkan arahannya dan terus-menerus merongrong hidup kita untuk melakukan hal-hal itu. Mengalahkan dopamin. Sama seperti dialog klasik, kita hanya bisa menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Jika ingin mengalahkan kecanduan yang disebabkan oleh dopamin, maka senjata yang kita butuhkan adalah dopamin. Mendengar ini, mungkin Anda mengurutkan kening bingung. Di sini, kita pahami dulu sejenak sejenis penyakit yang mempunyai insiden tinggi di kalangan remaja dan anak-anak,
yang disebut ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau hiperaktif, yaitu gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu hal. Anak-anak ini sulit berkonsentrasi. Seorang anak dengan ADHD sering menunjukkan minat pada banyak hal berbeda, tetapi ujung-ujungnya mereka sulit atau tidak menyelesaikannya sama sekali. Misalnya, mereka bermain permainan menyusun atau melakukan pekerjaan rumah. Ketika sedang mengerjakannya, si kecil bisa tiba-tiba beralih ke hal berikutnya yang menarik minat mereka sebelum menyelesaikan tugas sebelumnya dan berbagai gejala lainnya. Anak-anak dengan ADHD seringkali perhatiannya didominasi oleh keinginan jangka pendek, tidak disiplin dan tidak teratur. Banyak anak yang tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk berperilaku semaunya selama berada di dalam kelas. Demikian pula, anak-anak dengan ADHD akan memiliki risiko kecanduan yang lebih tinggi di kemudian hari. Lebih cenderung tergoda oleh perjudian, rokok, alkohol, dan bahkan obat-obatan. Mereka akan cenderung mengabaikan konsekuensi demi kesenangan jangka pendek. Selain itu, tingkat obesitas mereka yang menderita ADHD juga akan lebih tinggi. Anak-anak dengan ADHD akan memiliki tingkat obesitas 40% lebih tinggi dibandingkan anak-anak normal sebayanya, dan angka ini akan 70% lebih tinggi pada penderita orang dewasa. Mereka juga didorong oleh dopamin, tapi bukan dopamin kontrol di lobus frontal, melainkan dopamin keinginan. Contoh ini memberitahu kita bahwa satu-satunya hal yang dapat mengalahkan dopamin adalah dopamin itu sendiri. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan celah ini untuk menghentikan kebiasaan adiktif kita, yaitu dengan simulasi jalur penghargaan? Sederhananya, pemikiran rasional akan memberitahu kita bahwa kecanduan video pendek dan bermain game bukanlah perilaku yang baik. Kita perlu mengubahnya. Lobus frontal sesekali telah menyampaikan kepada Anda bahwa sebenarnya Anda dapat meluangkan waktu membaca buku untuk meningkatkan diri, dapat meluangkan waktu untuk berolahraga, meningkatkan kebugaran fisik, tetapi Anda tidak memperkuat jalur penghargaan ini. Anda harus secara aktif menciptakan hadiah untuk diri Anda sendiri setelah menyelesaikan hal-hal yang berarti ini untuk menguatkan kebahagiaan dari perilaku tersebut. Misalnya, setelah Anda berolahraga selama 1 jam hari ini, Anda harus menghadiahi diri Anda sendiri dengan makanan enak. Dan secara bertahap biarkan rangkaian hadiah ini menguat di otak Anda. Sama seperti saat Anda menggesek layar sekali, platform akan merekomendasikan video baru untuk Anda. Setelah Anda membentuk jalur penghargaan baru ini, maka hal itu tidak akan membosankan lagi. Ada sepenggal cerita pendek tentang seseorang yang tidak pernah suka dengan olahraga, tetapi lambat laun menjadi penggemar maraton karena dia menetapkan target untuk dirinya sendiri. Ketika dia bisa berlari 5.000 meter untuk pertama kalinya, dia membeli sepasang sepatu olahraga untuk dirinya, sama seperti memperbarui diri untuk melawan monster di dalam game. Setiap kali dia mencapai target yang dia tetapkan, dia akan menerima penghargaan atau hadiah. Kita juga perlu merancang hidup kita seperti perusahaan-perusahaan yang mendesain game dan berbagai produk hiburan, agar hal-hal yang bermakna penuh dengan imbalan penghargaan. Tentu saja, dalam hal ini Anda akan bertanya-tanya, bukankah kita melakukan ini karena terdorong oleh imbalan? Kalau begitu, kita tidak akan pernah suka dengan olahraga itu. Tetapi, situasi sebenarnya adalah orang itu kemudian tidak lagi memberikan imbalan apapun kepada dirinya sendiri. Dia telah jatuh cinta dengan proses olahraga lari itu sendiri. Ini tentang proses transformasi dari molekul yang diharapkan menjadi molekul saat ini. Dan cara yang sangat penting untuk sepenuhnya menghilangkan kecanduan dan hasrat adalah dengan mengubah molekul antisipatif seperti dopamin menjadi molekul saat ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal-hal yang belum Anda peroleh akan merangsang keluarnya dopamin
dan membuat Anda ingin mendapatkannya. Begitu keinginan tersebut terpuaskan, pengeluaran dopamin akan berhenti. Untuk merangsang dopamin secara terus-menerus, Anda hanya dapat terus mengulanginya, yaitu kecanduan, atau Anda dapat menetapkan tujuan yang lebih besar untuk dinantikan, yaitu keinginan. Namun jika sudah memperoleh sesuatu, dan walaupun sekresi dopaminnya berkurang, namun bila digunakan juga akan merangsang keluarnya molekul saat itu, seperti serotonin, oksitosin, endorfin, dan sebagainya. Adapun terkait oksitosin, kami ambil contoh, ada sejenis tikus padang rumput. Mereka ternyata monogami. Tikus biasa umumnya kawin semaunya. Lalu, mengapa tikus jenis ini begitu setia dan tidak terdorong hasrat? Bahwa tikus jenis ini mengeluarkan oksitosin dalam jumlah yang sangat tinggi, yaitu hormon yang dikeluarkan saat bersama dengan pasangannya yang dapat membuat individu merasa bahagia. Inilah molekul saat itu. Meski gairah antara kekasih lambat laun akan memudar akibat berkurangnya molekul dopamin, namun oksitosin yang merupakan molekul saat itu tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu, bahkan akan meningkat secara bertahap. Ini adalah penjelasan ilmiah mengapa cinta pada akhirnya akan berubah menjadi kasih sayang keluarga atau tali persahabatan. Karena kasih sayang kekeluargaan dan tali persahabatan lebih menekankan pada arti dari kebersamaan itu sendiri. Begitu pula dengan pelepasan endorfin yang dirangsang oleh cabai, adalah zat yang dikeluarkan tubuh saat mengalami rasa sakit yang dapat berperan sebagai penghilang rasa sakit alami. Ia akan memperbaiki rasa nyeri kita dan menghasilkan rasa lega. Inilah sebabnya mengapa makan cabai membuat Anda merasa nyaman. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan kadar endorfin dan serotonin. Itulah sebabnya sobat dalam cerita di atas akhirnya jatuh cinta dengan olahraga lari. Karena lari itu sendiri bisa memberikan kita rasa bahagia. Dia telah beralih dari menantikan mendapatkan imbalan menjadi menikmati proses larinya saat itu. Molekul saat ini sangat berbeda dengan molekul antisipatif seperti dopamin. Molekul saat ini dapat memberi kita kebahagiaan sesungguhnya, sedangkan dopamin hanya akan memberi kita kebahagiaan semu. Sampai di sini, apakah Anda tiba-tiba menyadari bahwa ungkapan nikmati saat ini memiliki dasar ilmiahnya? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.